Ini kita akan memperbaiki dispenser lagi. Ini dispenser galon bawah atau kalau di Sanken bilangnya bottom loading. Tipenya HWDC 100. Ini termasuk dispenser Sanken produk terlama ya, yang paling lama. Atau produk galon bawah pertama untuk seri ini, tipe ini. Ini galon bawah, ini galon bawahnya ya. Ini kendalanya tidak dingin, disertai indikator dinginnya itu berkedap-kedip. Nah, kita akan coba dulu. Ini kita tesnya tanpa air ya. Nah, kendalanya seperti itu. Ini kita buka saja agar pompanya tidak bergetar, karena pompanya tidak rusak. Ini rusak. Ini tanpa dinyalakan ya, tanpa nyalakan pendinginnya atau saklarnya di sini, ini tetap kedap-kedip. Nah, untuk di Sanken, kendala yang sering yang kita dapat di lapangan kalau untuk seperti ini tuh di bagian termistornya, termistor untuk pendinginnya. Oke, kita cabut dulu. Kita akan buka bagian belakangnya. Ini kita akan buka juga ya, untuk mempermudah kita melepas modul controllernya nanti. Untuk modulnya itu di bagian sini ya. Di sini ada baut 3. Ini akan kita lepas dulu. Nah, ini bautnya ya, kita akan lepas dulu. Terus kita angkat untuk modulnya. Di sini modul controllernya. Nah, kita akan mengganti ini untuk jalur termistornya. Nah, ini untuk termistornya yang akan kita ganti. Nah, untuk termistornya dia masuk ke situ ya, masuk ke dalam cool tank sini atau tabung pendinginnya ini. Ini kabelnya masuk ke dalam. Nah, ini styrofoamnya sudah tercabut. Nah, ini tampak dari cool tanknya. Nah, di sini untuk pipa tembaga atau pipa untuk pressure atau pendingin. Di sini lilitan pipa tembaganya. Untuk suhu dingin di sini ya. Atau kalau bahasa di kulkas mungkin evaporatornya ini. Jadi melilit di tabung stainless, di mana tabung stainless ini berfungsi sebagai pendingin dan air normal. Jadi satu tabung itu dia terbagi 2, bawah pendingin, air dingin, air es, atasnya air normal. Nah, untuk dispenser ini dinginnya diatur dari termistor, jadi bukan termostat. Jadi tanpa termostat, tapi diatur pakai termistor. Nah, untuk termistornya kita akan tempelkan di sini. Ini sama saja. Kita tempelkan di sini. Jadi kita cari yang dekat pipa kapilernya,
kita tempelkan untuk mempermudah juga menggantinya. Kalau ganti bawah ini lumayan sulit juga, karena posisi tabung sudah terpasang, connect dengan pipa-pipa, terus di bodi juga. Nah, pemasangan ini itu dipasang dulu sebelum pemasangan tabung dan juga pengelasan di bagian pipa-pipa. Jadi lumayan cukup sulit. Kita gantinya kita tempel di sini saja. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya kesulitan mencari ini bisa diganti dengan termis AC. Itu ukurannya 8 sampai 10 kilo. Jadi termistor 8 sampai 10 kilo. AC punya bisa, yang penting jangan nilai resistansinya itu di bawah 8 kilo. Nah, ini saya akan menggunakan termistor AC ya, ini nilainya 10 kilo. Nah, jadi pemasangannya nanti kita akan tempel di sini. Kita menggunakan aluminium foil. Nah, cuman juga kita akan pasang dengan busa. Nah, kalau posisinya tidak tepat, air dalam itu bisa jadi es batu. Jadi kita akan tempel seperti ini. Nah, kita dekatkan di dekat pipa kapiler ya, di sinilah. Mungkin sekitar berapa senti ya? 10 senti kali ya dari pipa kapiler. Nah, kita akan taruh di sini menggunakan aluminium foil. Kita pasangnya begini. Oh, ini kita potong pendek dulu ya. Ini kita pasangnya begini. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kita menggunakan styrofoam tadi. Ini satu sisi sebagai tempat untuk termistor, satu sisi juga untuk menahan hawa dingin, sehingga termistor lebih mudah untuk membaca. Nah, kita akan lilit untuk aluminium foilnya. Kita akan, yang tadi kan kita lepas. Nah, sekarang kita akan ganti dengan yang baru. Nah, kita potong. Ini untuk aluminium foil banyak dijual ya di pasaran, toko-toko spare part. Nah, untuk termistornya tadi teman-teman jangan salah ya, yang 8 sampai 10 kilo. Tertinggi 10 kilo, terendahnya 8 kilo. Itu yang sering saya pakai. Kalau di atas atau di bawah dari itu saya tidak rekomendasikan, karena sering bermasalah atau kita pakainya tidak lama rusak lagi. Nah, ini kita selesai. Oh, kita akan double lagi. Selesai, kita akan rapikan. Oh, ini kita tes dulu ya. Kita akan tes. Oh, ini setelah selesai kita akan rapikan kembali. Nah, untuk soket termistornya itu yang bagian kuning ya, kuning. Tuh, itu ada tulisannya cool. Itu cool. Kalau head itu untuk termistor untuk panas, yang cool. Jadi teman-teman jangan salah ini ya, salah pemasangan soket untuk termistornya. Ini kita akan pasang ke bagian dalam. Kita akan pasang kembali baut yang tadi kita lepas, agar dudukan modulnya tetap stabil. Nah, kalau tidak kita pasang takutnya saat pengangkatan
itu bisa bergeser, kemungkinan bisa menyebabkan kerusakan juga. Setelah kita selesai pemasangan PIB controllernya, kita akan pasang kembali untuk styrofoamnya. Sekarang kita rapikan dulu. Kita pasang top covernya. Kita tes dulu. Hasilnya gimana? Kita tes dulu. Kita nyalakan. Nah, itu nyala dan tidak berkedip, atau indikatornya tidak blink. Nah, jadi untuk kerusakan tadi, lampunya berkedip atau blink itu karena termistornya rusak. Nah, untuk termistornya sendiri nilainya 8-10 kilo. Di bawah dari itu atau di atas dari itu tidak direkomendasikan. Oke, sekarang kita rapikan semua untuk kabel-kabelnya, termasuk ini kabelnya dan casingnya. Oke, setelah semuanya sudah selesai kita rapikan, nah kita tes untuk yang terakhir kalinya. Kita nyalakan saklarnya. Nah, lampu indikatornya hidup dan mesinnya bergetar. Kompresor nyala. Ini untuk pendinginnya tidak ada masalah ya untuk di jalur pipanya atau sirkulasi perionnya. Yang bermasalah di bagian sensor pendinginnya saja. Dan sekarang sudah teratasi, kita cukup mengganti termistornya.